Kemudian pesan Nabi yang ketiga kepada sahabat Abu Hurairah, wa ahibba linnasi, cintailah oleh kamu manusia, ma tuhibbu li nafsik, seperti kamu mencintai dirimu sendiri, takun mukminan, niscaya kamu akan menjadi orang yang betul-betul beriman. Jadi kita tidak akan bisa mencapai peringkat betul-betul beriman kalau kita belum bisa menyayangi manusia yang lainnya seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat orang susah gitu, hati kita juga ikut susah. Meskipun kita tidak bisa atau belum bisa memberi apa-apa untuk membuat dia keluar dari kesusahannya. Tapi paling tidak ada keprihatinan dari diri kita melihat kehidupan orang yang susah, yang prihatin. Itu artinya kita sudah mencintai manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dengan adanya rasa cinta kita kepada manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka kita akan sampai kepada peringkat sebagai hamba Allah yang betul-betul beriman. Kalau kita belum ada rasa cinta kepada manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa sampai peringkat betul-betul beriman. Ada orang susah, hati kita biasa saja, sedikit pun tidak ada keprihatinan, datar, netral. Itu tidak bisa menjadi orang beriman yang imannya betul. Tapi kalau kita lihat ada orang susah, lalu kita ikut merasa susah, itu kita sudah memiliki iman yang betul. Kenapa? Karena kita mencintai orang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita rasakan penderitaan orang sebagaimana kita pernah merasakan penderitaan kita sendiri. Terkenang kita bagaimana tidak nyamannya hidup dengan keadaan yang lapar. Terkenang kita bagaimana tidak nyamannya tidur di atas lantai, tidak beralaskan apapun. Pada saat kita melihat orang tidur di atas lantai, tidak beralaskan oleh apapun. Terkenang kita melihat orang menggunakan pakaian dengan tambalan yang banyak di pakaiannya. Terkenang kita kepada diri kita, kalaulah yang memakai pakaian yang bertambal-tambal itu adalah kita, bagaimana perasaan sedihnya kita. Sehingga kesedihan orang itu menjadi bahagian dari kesedihan kita. Itu tandanya kita sudah mencintai manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ada rasa prihatin melihat penderitaan orang lain. Barulah kita bisa berada pada posisi iman yang benar. Tapi kalau melihat orang lain susah, kita nyantai saja, atau malah sebaliknya senang melihat orang lain susah, itu bahaya. Bahaya sekali kalau kita merasa senang melihat orang lain menderita. Kenapa? Karena itu pertanda kemunafikan, pertanda imannya tidak baik. Karena iman yang baik itu prihatin dengan penderitaan orang, ada rasa simpati dengan kesusahan orang. Makanya di dalam Islam itu kalau ada iring-iringan jenazah, meskipun iring-iringan jenazah itu bukan iring-iringan jenazah orang Islam, oleh Nabi kalau pas melintas di hadapan kita, kita disuruh berdiri, berdiri memberikan penghormatan kepada sesama manusia, meskipun dia bukan Islam. Asal ada jenazah lewat di hadapan kita, Nabi menyuruh kita berdiri, hormati dia sebagai manusia. Itu. Tapi kalau kemudian kita diam saja,
tidak menghormatinya, ini artinya kita tidak sayang kepada sesama manusia. Orang yang tidak sayang kepada sesama manusia, imannya itu tidak akan pernah menjadi iman yang terbaik. Kemudian Nabi berpesan lagi kepada Abu Hurairah, wa ahsinu hiwara man jawaraka, perbaikilah hubungan bertetangga dengan tetangga-tetanggamu. Takun musliman, niscaya kamu akan menjadi orang yang berpasrah diri. Jadi untuk menjadi orang Islam, orang yang berpasrah diri kepada Allah secara baik, ini harus memperbaiki, mengislah hubungan kehidupan bertetangga dan kehidupan sosial. Jadi kehidupan bertetangga di dalam Islam ini menjadi perhatian. Karena tetangga kita itu adalah orang pertama yang akan peduli kepada kita kalau terjadi sesuatu pada diri kita. Oleh karenanya orang Islam itu diajarkan untuk mereka senantiasa berhubungan secara baik dengan tetangga-tetangga mereka. Kita disuruh mengislah, memperbaiki hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita. Barulah kita akan bisa menjadi orang Islam yang sempurna Islamnya. Tapi kalau dengan tetangga pun tidak akur, yang ada adalah saling keiri hatian dan kedengkian, ini tidak mencerminkan keislaman pada seorang hamba. Orang Islam yang bagus Islamnya pasti bagus hubungan bertetangganya. Dia akan saling menjaga, saling memperhatikan. Kalau tetangganya sudah beberapa hari nggak nampak, dia bersilaturahim. Apakah tetangganya sakit, atau tetangganya barangkali keluar kota, dia cek. Jangan tahu-tahu tetangganya sudah meninggal beberapa hari. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena tidak ada kepedulian dalam hidup bertetangga. Jadi kehidupan bertetangga yang baik itu adalah kehidupan bertetangga yang saling memperhatikan, yang saling memberi, yang saling bersilaturahim, yang saling bertegur sapa. Kalau tetangga sebelah beli TV baru, kita bersyukur. Siapa tahu TV di rumah kita kabur, bisa nonton di tempat dia. Jangan kalau tetangga beli TV baru, kita yang nggak bisa tidur. Ya. Itu bukan bertetangga yang baik. Bertetangga yang baik itu adalah bertetangga dengan ikatan tali silaturahim yang kuat. Kalau ada hal-hal yang tidak pada tempatnya dalam hubungan bertetangga, di dalam Islam diperintahkan untuk dilakukan islah, dilakukan perbaikan. Jadi begitulah mulianya Islam mengajarkan tentang kehidupan bertetangga. Kemudian yang terakhir, pesan Rasul kepada sahabat Abu Hurairah, wa aqilad dhahik fa inna kasratad dhahik tumital qalba. Jadi sedikitlah kamu dalam tertawa, karena sesungguhnya tertawa yang banyak itu bisa mematikan hati. Yumitul qalba. Jadi tertawa yang banyak itu bisa mematikan hati. Tertawa sekedarnya, tidak berlebih-lebihan, tidak tertawa terbahak-bahak.
Karena tertawa berlebihan, tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati. Hati kita tidak lagi bisa merespon hal-hal positif. Karena apa? Karena sudah terbuai oleh kegembiraan-kegembiraan yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai segala sesuatu itu apabila melampaui batas. Innallaha la yuhibbul sungguhnya Allah itu tidak menyukai sesuatu yang melampaui batas. Jadi jangan kita tertawa melampaui batas, tertawa terbahak-bahak, tertawa secara berlebih-lebihan, karena itu bisa membuat hati kita menjadi mati. Jadi ini beberapa pesan dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah, yang pesan ini juga sekaligus menjadi ilmu dan pedoman bagi kita, supaya kita juga menjadi hamba Allah yang wara, yang menjauhi segala hal yang haram, tidak melakukan hal-hal yang syubhat, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang halal pun kita pada-padai, tidak berlebihan. Kemudian kita juga harus menjadi hamba Allah yang qanaah, hamba Allah yang harus merasa cukup terhadap semua anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita ukur rezeki kita dibandingkan dengan rezeki orang. Orang punya rezekinya sendiri, kita punya rezekinya sendiri. Syukurilah yang ada pada kita. Jangan iri hati terhadap anugerah dan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Dengan sifat qanaah, dengan sifat kita bisa merasa cukup, ini akan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Kemudian kita disuruh hidup ini untuk saling mencintai kepada sesama manusia. Hidup harus penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Karena kalau hidup itu didasari kepada kasih sayang, maka orang itu akan terbiasa hidup dengan kasih sayang kepada sesamanya. Tapi kalau orang itu terbiasa hidup dengan kekerasan, maka dia akan berbuat kekerasan kepada orang lain. Oleh karenanya, cintailah manusia itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian perbaikilah kehidupan dalam bertetangga. Pedulilah kepada tetangga, silaturahimlah kepada sesama tetangga. Saling berbagilah dalam hal kebaikan dalam kehidupan bertetangga, karena itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian apabila kita tertawa, janganlah kita tertawa berlebih-lebihan. Tertawa boleh, karena tertawa itu juga rahmat Allah dan bisa mengurangi beban penderitaan kita. Tapi tertawa yang berlebihan itu bisa mematikan batin atau merusak keadaan hati kita. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Majma' Al-Awsat, hadis yang sama bisa kita dapatkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Munziri. Nabi mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinukum al-wara, dan yang paling baik dalam persoalan agama kamu itu adalah sikap wara. Jadi sikap wara itu adalah khairu dinukum. Itu adalah sikap terbaik di dalam agamamu.
Jadi kalau seorang hamba bisa memiliki sifat dan sikap wara', dia sudah mendapatkan yang terbaik dari agamanya, yaitu Islam. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Al-Mishkat Al-Anwar, relung di balik cahaya, menuliskan bahwa ada 4 tingkatan wara'. Jadi wara' itu ada tingkatan-tingkatannya menurut Imam Al-Ghazali. Ada 4 tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu disebut dengan istilah wara'ul adil. Wara'nya orang yang adil. Bagaimana yang dimaksud dengan wara'nya orang yang adil? Wahwa tarku kulli ma yuharrimuhu fatwal fuqaha'i karriba wal muamalatul fasidah. Jadi yang dimaksud dengan wara' yang adil itu adalah apabila seorang hamba meninggalkan segala sesuatu yang dia telah diharamkan oleh para fuqaha, seperti meninggalkan riba dan meninggalkan semua bentuk muamalat yang fasid, ya, muamalat yang buruk, muamalat yang tercela. Jadi pada saat seorang hamba meninggalkan hal-hal yang buruk dari muamalat, maka dia masuk dalam kategori wara'ul adil. Dia tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang bersifat riba. Dia tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang bersifat gharar, tipu daya. Jadi semua muamalat yang fasidah, semua muamalat yang fasid, yang buruk, ini dijauhinya. Dia sudah masuk dalam kategori wara'ul adil. Kemudian yang kedua, wara'us sholihin. Wara'nya orang-orang yang soleh. Nah, wara'nya orang-orang yang soleh ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, wahwa tarkus syubhat, yaitu dia meninggalkan segala sesuatu yang syubhat. Jadi kalau enggak jelas dia enggak mau. Dia hanya mau kalau itu jelas. Jelas halalnya, ini oke. Nah, jelas haramnya dia tinggalkan. Yang syubhat dia menjauhinya. Ini namanya wara'us sholihin. Wara'nya orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, wara'ul muttaqin. Wara'nya orang yang muttaqin, wara'nya orang yang takwa. Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi mahafatan ma bihi ba'sa. Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada mudaratnya. Artinya dia meninggalkan yang halal karena takut dengan sesuatu yang bisa mendatangkan keharaman. Kayak tadi, ya, misalnya berpakaian sederhana. Kenapa dia memilih berpakaian sederhana? Kan boleh dia memakai pakaian yang mewah, boleh. Memakai pakaian yang mewah itu halal, boleh. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia takut terjebak kepada keharaman. Di mana letak takut terjebak kepada keharaman? Yaitu kalau dia pakai pakaian yang mahal, dikhawatirkan timbul ria di dalam dirinya. Sedangkan ria itu adalah syirkul asghar, syirik kecil yang diharamkan di dalam Islam. Sehingga meskipun dia mampu membeli pakaian yang mahal, dia tetap memakai pakaian yang sederhana. Jadi memadai untuk hal-hal yang halal, takut terjebak kepada keharaman. Ini namanya wara'ul muttaqin. Wara'nya orang-orang yang takwa. Kemudian yang keempat, wara'us sidiqin. Wara'nya orang-orang yang jujur, wara'nya orang-orang yang benar. Yaitu tarku mahwa munfakin anil afat, yaitu meninggalkan sesuatu yang afat, yang tidak pantas, takut terlena dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini namanya wara'us sidiqin, wara'nya orang-orang yang jujur, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak pantas. Nah, jadi kita harus mengukur diri kita. Ya, makanya di dalam Islam itu kepantasan itu menjadi ukuran. Ya, bukan hanya itu halal, tapi kalau tidak pantas jangan. Ya, misalnya apa? Misalnya suami istri berciuman di hadapan orang ramai, halal enggak itu? Halal. Tapi pantas tidak? Tidak pantas. Kalau tidak pantas jangan dilakukan. Ya. Umur sudah tua, sudah bau tanah, rambut masih dikepang, masih pakai kerabu, duduk sama anak-anak muda main gitar di pinggir jalan. Halal apa tidak itu? Halal. Tapi pantas atau tidak? Tidak pantas. Kalau tidak pantas jangan dilakukan. Nah, itu namanya wara'us sidiqin. Wara' orang yang jujur, wara' orang yang benar. Jadi hal-hal yang tidak pantas itu tidak dilakukan, meskipun itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi tidak pantas. Ya. Suami istri apa enggak boleh berciuman? Halal itu. Tapi kalau dilakukan di hadapan publik tidak pantas. Yang tidak pantas itu juga di dalam Islam jangan dilakukan. Jadi begitulah sikap orang yang wara. Tidak hanya menjauhi yang haram, meninggalkan yang syubhat, tetapi juga memada-madai untuk yang halal dan tidak mau melakukan sesuatu yang memang tidak pantas bagi dirinya. Jadi inilah hal-hal yang berkaitan dengan wara yang harus kita pahami, karena siapapun yang memiliki sikap wara maka dia akan menjadi manusia yang paling taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.